Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam mata kuliah pengenal akuntansi, kali ini dalam pertemuan 10. Masih lanjutan dari materi sebelumnya yaitu Accounting for Merchandising Operation. Sekarang kita membahas bagian 2. Kalau di pekan sebelumnya kita membahas masalah pembelian, kalau di pekan ini kita akan membahas atau mengkaji tentang recording sales of merchandise atau pencatatan untuk penjualan dari persediaan. Masih dengan sistem perpetual. Yang pertama, made using cash or credit. Yang namanya penjualan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara tunai atau secara kredit. Kemudian sales revenue atau pendapatan penjualan. Like service revenue is recorded when the performance obligation is satisfied. Sama halnya dengan service revenue, yang namanya service sales revenue itu dicatat pada saat kinerja atau pekerjaan sudah dilakukan. Performance obligation is satisfied when the goods are transferred from the seller to the buyer. Dikatakan suatu pekerjaan sudah selesai atau memuaskan adalah ketika barang sudah diserahkan dari penjual kepada pembeli dan pembeli sudah menyatakan kepuasannya menerima barang tersebut. Kemudian sales invoice should support his credit sale. Kwitansi penjualan atau invoice penjualan itu harus mampu mensupport setiap transaksi penjualan kredit. Jurnal untuk penjualan. Dalam sistem perpetual, setiap kali kita melakukan penjualan, maka kita akan melakukan 2 kali penjurnalan. Yang pertama adalah penjualan untuk mencatat munculnya sales revenue, dan yang kedua, jurnal untuk mencatat munculnya COGS atau cost of goods sold. Sales revenue dicatat berdasarkan selling price atau harga jual, sedangkan cost of goods sold dicatat berdasarkan cost-nya atau harga pokoknya. Di mana pada saat penjualan terjadi, maka akan dicatat kas kalau penjualannya tunai di debit atau account receivable di debit ketika penjualan dilakukan secara kredit. Kemudian di kreditnya adalah sales revenue dan itu kita sebesar selling price. Dan jurnal yang kedua adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Itu kita catat di bagian debit. Dan karena kita menjual barang, otomatis barang kita berkurang atau inventory kita berkurang. Untuk itu, akun inventory harus dikreditkan sebesar nilai cost-nya. Kita ambil contoh. Melanjutkan dari transaksi di pekan sebelumnya, PW Audio Supply record the sale of 3,800 on May 4th to Sound Stereo on account. As follow, diasumsikan di mana cost dari CPW adalah sebesar 2.400. Untuk itu, pencatatan yang pertama adalah untuk mengakui munculnya penjualan atau pendapatan penjualan sebesar harga jualnya. Account receivable di debit senilai 3.800 dan di kreditnya adalah sales revenue sebesar 3.800. Kemudian, untuk perpetual system harus ada jurnal kedua untuk mengakui munculnya COGS, yaitu COGS atau cost of goods sold di debit sebesar 2.800 sebesar harga pokoknya dan inventory di kredit sebesar 2.400. Kalau di dalam pembelian kita mengenal yang namanya purchase return and allowance, maka di penjualan kita mengenal yang namanya sales return and allowance. Sales return and allowance disebut juga dengan flip side of purchase return and allowance atau sisi baliknya untuk purchase return and allowance. Contra revenue account to sales revenue atau letak itu di sebelah debit. Kemudian sales not reduced atau debited because would obscure importance of sales return and allowance as a percentage of sale. Could distort comparison. Jadi dalam hal ini kalau ada pengembalian barang atau pengembalian karena penjualan, maka sales tidak kita kurangi atau tidak kita debitkan. Karena hal ini penting
untuk mencatat yang namanya pengembalian return dan allowance, ya, untuk menentukan berapa pengembalian return, penjualan return dari total penjualan untuk bisa mengetahui persentase dari penjualan. Dan juga kalau penjualan itu dikurangkan, itu bisa mendistort atau mendistorsi kalau kita akan melakukan perbandingan. Contoh, prepare the entry PW Audio Supply would make to record the credit for return goods that had a 300 euro selling price. Assume 140 euro cost. Assume the goods were not defective. Nah, siapkan ayat jurnal untuk si PW Audio Supply yang melakukan yang menerima pengembalian barang senilai 300 euro, diasumsikan di sini dengan cost-nya sebesar 140. Maka jurnalnya adalah sales return and allowance di debit sebesar 300 dan account receivable di kredit sebesar 300. Dilanjutkan dengan jurnal berikutnya, yaitu penerimaan barang, inventory di debit senilai 140 senilai harga pokoknya, dan dikreditkan untuk cost of goods sold senilai 140 karena kita menerima pengembalian barang dari pembeli. Sales discount sama halnya dengan purchase discount yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya. Ada purchase discount, pasti ada sales discount. Over to customer to promote prompt payment of the balance due. Mengapa ada sales discount? Di sini kita memberikan opsi kepada si pembeli agar mereka mau melakukan pembayaran lebih cepat sehingga mereka mendapatkan diskon. Dan sales discount ini merupakan kontra account untuk sales revenue. Jadi dari bagian di bawah kalian bisa lihat sales revenue letaknya di sisi kredit, sedangkan sales return and allowance serta sales discount itu letaknya di debit. Sehingga sales revenue dikurangi dengan sales return and allowance dan dikurangi lagi dengan sales discount, maka akan muncullah yang namanya net sales. Dari angka-angka ini kita bisa lihat sales return gross sebesar 3.800 dikurangi dengan sales return and allowance sebesar 300 dan dikurangi lagi dengan sales discount sebesar 700, maka muncullah net sales sebesar 3.430. Kita berikan ilustrasinya. Asumsi Salksterio membayar pada saldonya sebesar 3.500 pada tanggal 14 Mei. Ya, itu adalah hari terakhir untuk periode diskon. Maka PW Audio Supply akan mencatat sebagai berikut. Cash di debit sebesar 3.430. Kemudian sales discount di debit juga senilai 70 dengan perhitungan 3.800 dikurangi dengan 300 dikali 2%. Dan account receivable di kredit sebesar 3.500. Masih dalam recording sales of merchandise. Kita sudah mempelajari materi tentang pembelian di perpetual system dan kita juga sudah membahas tentang penjualan untuk sistem perpetual. Dari transaksi pembelian dan penjualan tersebut, maka kita akan catat ke dalam jurnal. Setelah di jurnal, kemudian akan diposting ke masing-masing buku besar. Nah, dari masing-masing buku besar tersebut, semua saldonya akan kita kumpulkan dan akan dikumpulkan dalam satu bentuk disebut dengan trial balance. Nah, yang namanya trial balance itu akan menyajikan saldo yang ada dari awal sampai akhir, tetapi belum tentu update. Untuk itu kita perlu melakukan atau menyiapkan yang namanya ayat jurnal adjustment. Nah, di sini kita akan membahas tentang adjusting entries. Adjusting entries untuk perusahaan dagang itu sama persis dengan adjusting entries untuk perusahaan jasa. Hanya ada beberapa penambahan. Di sini penambahan itu antara lain untuk inventory on hand atau persediaan yang ada di perusahaan. Kemudian juga
untuk kita melakukan penyesuaian untuk cost of goods sold. Kita ambil contoh, misalnya PW Audio Supply mempunyai saldo yang belum disesuaikan senilai 40.500 untuk saldo persediaan barang dagangnya. Setelah dilakukan perhitungan fisik, ternyata barang dagang yang ada tidak sebesar 40.500, tetapi yang ada hanya sebesar 40.000. Nah, untuk itu, perusahaan atau PW Audio Supply perlu melakukan penyesuaian sebagai berikut. Cost of goods sold sebesar 500 di debit dan inventory sebesar 500 di kredit. Setelah kita selesai melakukan penyesuaian atau adjusting entries, maka diposting ke masing-masing buku besar dan siap untuk menyiapkan laporan keuangan. At the end atau di akhir, kita akan menyiapkan closing entries. Closing entries sama persis dengan yang kita pelajari di perusahaan jasa sebelumnya atau sebelum UTS. Nah, di perusahaan dagang, di sini hanya ada penambahan beberapa akun yang bisa dilihat dalam layar monitor masing-masing. Di sini seperti sebelumnya kita tidak mengenal istilah cost of goods sold, kita tidak mengenal istilah sales return and allowance, kita tidak mengenal istilah sales discount, freight out, dan sebagainya. Itu muncul sekarang karena adanya penambahan sesuai dengan aktivitas perusahaan yang juga berbeda antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Kemudian, seperti halnya yang sebelumnya juga, closing entries terdiri dari 4. Yang pertama itu kita menghapuskan untuk akun pendapatan, kemudian kita menghapuskan untuk account-account yang berhubungan dengan expense atau beban, dan yang ketiga, kita memindahkan laba atau rugi ke dalam return earning, seperti yang bisa kalian lihat di layar. Itu income summary sebesar 30.000 dan return earning sebesar 30.000. Dan yang terakhir kita menutup akun dividen ke return earning dengan mendebitkan return earning sebesar 15.000 dan mengkreditkan dividen sebesar 15.000. Data ini semuanya terdapat bisa kalian lihat di dalam buku textbook yang sudah diberikan di awal perkuliahan. Berikut form of financial statement atau bentuk-bentuk laporan keuangan. Yang pertama income statement, bisa kalian lihat. Yang pertama harus kalian bikinkan dulu adalah title-nya. Nama perusahaan, judul laporan, dan periodenya. Di sini nama perusahaannya adalah PW Audio Supply. Nama laporannya adalah income statement untuk periode tanggal 31 Desember tahun 2017. Ada sales revenue sebesar 480.000, kemudian dikurangi dengan sales return and allowance dan sales discount, sehingga dapatlah net sales. Net sales dikurangi dengan COGS akan menghasilkan gross profit. Gross profit dikurangi dengan operating expenses itu akan menghasilkan income from operation. Income from operation dikurangi dengan other income and expense itu akan menghasilkan net income. Lanjut ke laporan keuangan berikutnya adalah Statement of Financial Position. Untuk hal ini sebagian saja untuk melihat penyajian adanya akun baru yaitu inventory. Kalian bisa melihat di sini, inventory itu letaknya adalah di bagian aset. Ya, di bagian aset itu di bagian current asset. Sebagai catatan bagi kita di sini adalah buku yang kita gunakan adalah berasal dari Amerika Serikat yang dikarang oleh Weigand, Kiso, dan teman-temannya. Sedangkan kita di Indonesia memang sudah mengadop IFRS, tetapi untuk bentuk pelaporan kita masih tetap menggunakan versi sebelumnya, di mana untuk aset yang pertama itu adalah current asset. Jadi kalian mesti perhatikan dulu kalau di layar kalian melihat yang pertama adalah property, plant, and equipment. Seharusnya adalah current asset dulu dengan prepaid insurance, dan cash yang paling atas. Cash, kemudian account receivable, inventory, dan prepaid insurance. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan
property, plant and equipment, kemudian dan seterusnya. Kemudian baru ketemu total aset sebesar 123.400. Untuk melengkapi, Ibu berikan short quiz buat kalian semua untuk bisa dikerjakan di rumah sebagai bahan latihan. Sebagai berikut, Brian Company menjual barang secara kredit to Colmer Enterprise dengan termnya 210 net 30 atau diberikan diskon sebanyak 2% apabila dilunasi dalam jangka waktu 10 hari, jangka waktu kredit selama 30 hari. Barang tersebut harga pokoknya atau cost-nya sebesar 600 dan selling price-nya sebesar 900. Baik, Brian and Colmer itu menggunakan perpetual inventory system. Nah, di sini kalian diminta untuk mencatat kepembukuan si Brian atas penjualan yang dilakukan kepada si Colmer dan juga untuk pembelian yang dilakukan oleh Colmer. Jadi dalam hal ini kalian mencatat dua, di mana penjualan untuk Brian dan pembelian untuk Colmer. Demikian materi kita siang ini. Lebih kurangnya, Ibu ucapkan terima kasih, semoga bisa dipahami. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.